semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Azra Zahra dengan NIM 240934706539 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang kolerasi. Kalau di video kemarin kan kita udah sempat ngebahas tentang regresi. Nah, sekarang kita bahas tentang kolerasi. Apa itu kolerasi? Dan juga ada satu contoh soal tentang kolerasi. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis. Let's go. Nah, kayak yang udah tadi aku bilang di awal bahwa hari ini kita mau ngebahas tentang kolerasi. Nah, kolerasi statistik itu adalah suatu ukuran dalam statistik yang menunjukkan derajat hubungan atau kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kolerasi, tidak menunjukkan sebab akibat, tetapi hanya menunjukkan sejauh mana dua variabel berubah bersama. Nah, di sini ada jenis-jenis dari kolerasi, ada 3. Yang pertama ada kolerasi positif, kolerasi negatif, dan kolerasi nol. Kolerasi positif sendiri adalah jika satu variabel naik, maka variabel lainnya naik. Jadi misal variabel X-nya itu naik dan maka variabel lainnya atau variabel Y-nya juga akan naik. Kalau kolerasi negatif itu jika satu variabel naik, variabel lainnya turun. Jadi misalnya variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya itu turun. Nah, kalau korelasi 0 itu tidak ada hubungan yang konsisten antara dua variabel, antara X dan Y gitu. Nah, ukuran kuantitatif kolerasi itu biasanya dinyatakan dengan koefisien kolerasi atau R yang digunakan untuk hubungan linear antara dua variabel numerik. Nah, biasanya ada rentang nilainya, yaitu dari negatif 1 sampai plus 1 atau sampai 1. Nah, ada 3 macam koefisien kolerasinya, yaitu R-nya itu kalau plus 1 itu hubungan positif sempurna. Kalau R-nya negatif 1 itu hubungan negatif sempurna. Kalau misalnya 0 itu tidak ada kolerasi linear. Jadi ini sebenarnya sama aja ke sini nyambungnya. Nah, setelah itu di sini biar kita lebih paham, aku ada contoh untuk interpretasi dari nilainya. Jadi kalau misalnya nilai hasilnya itu 0,00 sampai 0,19 itu hasilnya sangat lemah. Kalau 0,20 sampai 0,39 itu lemah. Kalau 0,40 sampai 0,59 itu sedang. Kalau 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya itu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Terus akar dari N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, di sini ada keterangannya juga bahwa R itu adalah koefisien kolerasi persennya. Nah, X sama Y itu adalah data variabelnya dan N itu adalah jumlah dari jumlah dari seluruhnya gitu. Nah, di sini juga kita punya contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah tim mahasiswa sedang melakukan penelitian terhadap 10 unit turbin angin untuk mengetahui hubungan antara kecepatan rata-rata atau biasa satuannya ampere/s atau meter per second, lalu dan energi listrik yang dihasilkan satuannya kWh. Nah, berikut adalah data-datanya. Jadi di sini ada 10 turbin, ada 10 juga data untuk kecepatan angin dan 10 juga data untuk energi. Jadi ini contoh dari soalnya. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita langsung aja coba untuk ngejawab dari pertanyaan berikut gitu. Nah, jadi di sini juga kita ada juga hitunglah koefisien kolerasi atau R antara kecepatan angin dan energi listrik yang dihasilkan, serta jelaskan apakah hubungan tersebut kuat, lemah, positif, atau negatif. Kan tadi udah dijelasin. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Tadi yang diketahui itu kan N-nya atau jumlahnya itu 10 turbin kan. Nah, setelah itu kita diketahui X-nya. Nah, X-nya itu kita bisa di sini aja ya biar nggak usah bolak-balik. Jadi kita bisa tulis 3,2, 3,8, 4,1, 4,5, 4,9, 5,0, 5,5, 5,8, 6,1. Lalu kita juga bisa tulis Y-nya, yaitu 12, 15, 17, 20, 22, 23, 25,
28, 30, 32. Nah, ini kita udah diketahui. Setelah itu ditanyakannya dit-nya itu R-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita di sini ada tabel yang biar lebih mudah lanjut ke rumusnya, kita buat tabel ini biar lebih mudah ngitung rumusnya. Jadi, di sini adalah ada X pangkat 2. Jadi, kita pangkat 2-in dari si X-nya ini. Jadi, awalnya 3,2 dulu. Jadi, kita bisa tulis 3,2 dipangkatin sama 2. Itu adalah 10,20. 10,24. Lalu 3,8 pangkat 2 itu adalah 14,44. Berarti kita pangkatin sesuai sama yang di sini ya. Aku langsung tulis aja. 16,81 lalu 20,25 lalu 24,01 lalu 5 itu 25 lalu 5,2 itu berarti 27,04 lalu 30,25 lalu 33,64 setelah itu 6,1 itu 37,21. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah semua nih kita jawab. Setelah itu kita pangkatkan, ini kan Y kuadrat atau Y pangkat 2. Berarti kita pangkatan aja, Y pangkat 2 nya itu 12 kali 12, 15 kali 15, 17 kali 17, 20 kali 20, 22 dan sebagainya gitu. Jadi kita langsung aja tulis ya. 15 itu 144, lalu 225, lalu 289, lalu 400, lalu 484, lalu 529, lalu 625, setelah itu 784, setelah itu 900, lalu 1024. Nah, kalau kayak gini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke si XY-nya. XY itu kan kayak tadi sama aja, X dikali Y. Kalau misalnya kalian tanya, kan waktu materi yang kemarin tentang regresi itu kan kita nggak perlu y pangkat 2 ini kan. Nah, kalau yang ini itu perlu. Jadi kalau yang ini itu wajib ditulis ya Y pangkat 2-nya. Oke, sekarang kita move ke XY. Berarti XY itu X dikali Y, yaitu 3,2 dikali sama 12, 3,8 dikali sama 15 dan sebagainya sampai selesai, sampai ke yang 10. Oke, kita langsung aja tulis 38,4 lalu 57 terus 4,1 dikali 17 itu 69,7, 90, 4,9 dikali 22 itu 107,8, 115, lalu ini 130, lalu 151, lalu 174, lalu 195,2. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah kayak gini semuanya, kita sama kayak waktu kemarin kita tentang regresi, yaitu kita jumlahkan semuanya dulu nih. Kita bisa tulis jumlah di sini, lalu kita sigma X, lalu sigma Y, lalu sigma X pangkat 2, lalu sigma Y pangkat 2, lalu sigma X Y. Sigma itu adalah jumlah dari seluruh data yang ada di sini. Misalnya sigma X berarti jumlah dari seluruh data X-nya gitu. Nah, berarti di sini kan sigma X. Sigma X itu adalah kayak tadi yang aku bilang, itu adalah jumlah dari seluruh datanya. Berarti kita tambahin aja langsung, berarti 48,1. Lalu sigma Y juga sama, kita tambahin aja jadinya 224. Lalu sigma X pangkat 2 itu sama aja, lalu kita langsung tulis 238,98. Lalu sigma Y sekarang, sigma Y pangkat 2 itu adalah 5404. Lalu sigma XY itu adalah 1131,1. Nah, berarti ini kan kita udah sigmain semua, atau kita udah jumlahin semuanya masing-masing nih. Kita tadi udah tahu bahwa N-nya itu 10. Nah, setelah ini kita langsung masuk aja ke nilai dari ke rumus dari yang seharusnya, atau yang dari rumus koefisien kolerasinya, kayak yang tadi udah dijelasin juga. Kita langsung tulis aja rumusnya. Rumusnya itu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sama sigma Y. Nah,
lalu kita per. Nah, kita per, lalu kita akar. Set. Terus N sigma X pangkat 2. Kita giniin ya biar gampang. Terus dikurangi sigma X. Nah, lalu dipangkatkan 2. Setelah itu kita kali dengan N sigma Y pangkat 2 dikurangi sama sigma Y lalu dipangkatkan sama 2. Set. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal masukin aja nih kita tinggal masukin angka-angkanya aja kayak yang ada di sini. Yang pertama N, lalu sigma Y itu kan 224 dikurangi sama sigma X nya itu 48,1 dikali sama 224 kayak gini. Ini kita langsung tulis aja 10. Nah, maaf kenapa ini? Nah, setelah itu kita langsung masukin aja sama, yaitu 10 X terus X pangkat 2 nya itu 238,89 dikurangi sama 48,1 lalu di ini. Nah, setelah itu dikali sama ininya 10 berarti, terus dikali sama Y pangkat 2 nya itu 5404 dikurang sama 224 pangkat 2. Nah, kayak gini ya, ini kita kurang panjang, kita tulis aja langsung set. Nah, setelah itu kita tulis 10 dikali 220. Oh iya, ini itu adalah sigma X ya, berarti harusnya kita ngambil yang ini dong. maaf. Jadi kita lanjut aja, kita tulis aja ya langsung 1131,1. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kaliin aja 10 dikali 1131,1. Langsung kita kali, hasilnya itu 11.311 dikurangi sama sigma X itu kan tadi 48,1 dikali sigma Y nya 224 gitu kan. Berarti kita langsung di itu aja 10.774,4 kayak gini. Nah, selanjutnya kita hitung 10 dikali sama 2. Berarti selanjutnya kita kaliin aja 10 dikali 238,9 dikali. Nah, dikurangi sama 48,1 dipangkatin. Berarti itu hasilnya 2.313,61. Oh iya, ini jangan lupa ya diakar sesuai sama rumusnya. Nah, kalau udah kayak gini kita kali, lalu tinggal kita ini aja langsung sama aja 5. Nah, ini dikali sama ini ya, lalu dikurang 224 dikali 224, berarti kita bisa tulis 50.176. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa lanjut, yaitu kita kurang aja langsung ya. 11.311 dikurangi sama ini, itu hasilnya adalah 536,6 dikurangi, lalu akar yang pertama ini dikurangi ini, itu hasilnya 75,29 lalu dikali sama yang akar kedua, yaitu ini dikalikan sama ini, dikurangi sama ini, maka hasilnya adalah 3.864. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal kurangin aja, kita tinggal bagi aja, yaitu 536,6 per akar dari 75,29 itu adalah 8,6, lalu dikalikan sama akar dari 3.864 itu adalah 62,1. Maka kita langsung aja 536,6 per
8,4 dikali 62,1 itu adalah 539,37. Maka hasil akhirnya adalah 0,9949. Nah, kalau misalnya kita udah dapat tadi hasilnya 0,9948 atau 0,98 atau 0,99, maka nilai R itu jika 0,98 menunjukkan bahwa hubungan sangat kuat dan positif antara kecepatan angin dan energi yang dihasilkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan angin, maka akan semakin besar energi yang dapat dihasilkan oleh turbin angin. Nah, kenapa R 0,94 itu sangat kuat? Kayak yang tadi udah coba aku di sini aku tulis 0,98, 0,80 sampai 1 itu sangat kuat, makanya dia sangat kuat dan ini kan plus ya, jadi plus itu ada di hubungan kolerasi yang positif gitu, makanya dia plus gitu. Oke, sekian. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dan juga contoh soal yang bisa aku kasih. Kalau misalnya perhitungan aku ada yang salah atau ada kalian punya cara lain atau kayak gimana, tolong dikoreksi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.